Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga hari ini kalian tetap semangat, tetap ceria, dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kalian tentu masih ingat kan pangkat 2? Ya, bagus. Pangkat 2 itu kita pakai waktu belajar luas persegi. Kalau kita menuliskan luas persegi adalah sisi kali sisi, boleh kita tuliskan menjadi sisi kuadrat atau sisi pangkat 2. Masih ingat ya, bentuknya seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan akar pangkat 2? Apakah ada yang sudah pernah mempelajarinya atau sudah pernah melihat? Wah, luar biasa ya, ternyata kalian ada yang sudah pernah belajar dan sudah pernah melihat. Seperti ini ya, bentuk akar pangkat 2. Nah, sekarang simak video baik-baik. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, coba perhatikan di sini ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat bagaimana cara membaca ini? Ya, bagus sekali. Ini dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Betul. Nah, bagaimana kenapa dituliskan 3 pangkat 2? Ya, jadi penulisan itu kalau kita punya perkalian berulang-ulang, boleh kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan. Karena 3 kali 3, maka artinya 3 pangkat 2. Jadi kalau misalkan nanti kita punya perkalian sampai 100, boleh kita tuliskan 3 pangkat 100. Nanti itu akan dipelajari ketika SMP ya. Jadi kalau kita punya bilangan banyak, kalau kita tuliskan mungkin bisa menghabiskan kertas ya anak-anak. Sekarang kita akan mengingat perkalian berulang 2 kali. 1 kali 1 boleh kita tuliskan 1 kuadrat. Betul sekali. Berapa hasilnya anak-anak? 1 ya, kita tuliskan ya. Bagaimana dengan 2 kali 2 atau 2 kuadrat? Ya, pintar, hasilnya 4. Bagaimana dengan 3 kuadrat? 100, kalian bisa menjawab. 9. 4 kuadrat? 16. 5 kuadrat? Iya, luar biasa, kalian memang hebat. 25, betul sekali. 6 kuadrat? Ya, 36. 7 kuadrat? Betul sekali, 49. 8 kuadrat? 64. 9 kuadrat? Ya, 81. Dan yang terakhir ini pasti gampang bagi kalian. 10 kuadrat? 100. Pintar. Ternyata kalian masih ingat perkalian dua bilangan yang sama ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan hasil dari perpangkatan. Ya, kita lihat satuannya, terutama kita lihat hasilnya satuannya ya. Nah, coba kita perhatikan satu-satu. Nah, ini saat kita perhatikan dulu 1 kuadrat ya dan 9 kuadrat. Kita perhatikan satuannya ya. Iya, betul sekali, ternyata sama. Berapa satuannya? 1. Bagaimana dengan 2 kuadrat dan 8 kuadrat? Yuk, coba perhatikan. 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Kita lihat satuannya. Wah, ternyata sama juga, 4. Sekarang kita coba lanjutkan. 3 kuadrat dengan 7 kuadrat. Coba kita perhatikan. Bagaimana dengan satuannya? Wah, ternyata sama juga. Apakah kira-kira 4 dan 6 juga sama? Betul sekali. 4 kuadrat dan 6 kuadrat juga memiliki hasil satuan yang sama, yaitu 6. Apakah kira-kira 5 dan 10 kuadrat juga punya hasil satuan yang sama? Iya, tidak ya, karena sudah dilihat tadi. Kalau 5 kuadrat, nah bilangan yang memiliki satuan 5, jika dikuadratkan, dia juga akan memiliki satuan 5. Ya. Nah, kalau bilangan yang satuannya 0, kita kuadratkan, dia akan selalu memiliki satuan 0. Nah, sampai di sini
Jelas ya anak-anak? Kalau masih belum jelas, kalian bisa melihat kembali videonya ya. Sekarang kita akan melanjutkan. Jadi tadi kita ingat kembali, 1 kuadrat satuannya sama dengan 9 kuadrat berapa? 1. 2 dikuadratkan satuannya akan sama dengan, betul, 8 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat satuannya adalah 9. Untuk 4 kuadrat, ya, dengan 6 kuadrat satuannya adalah 6. Sedangkan untuk 5, bilangnya satuannya 5, pasti satuannya adalah 5. Bilangnya satuannya 0, pasti satuannya adalah 0. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan bilangan kuadrat satuannya 5. Bagaimana cara mencarinya atau menemukannya tanpa menggunakan kalkulator? Perhatikan di sini. Nah, kita sudah tahu tadi ya, 5 kuadrat sama dengan 25. Bagaimana kalau kita mau menghitung 15 kuadrat, 25 kuadrat, atau bahkan 75 kuadrat, 95 kuadrat? Haruskah kita menggunakan kalkulator? Ternyata kita bisa menghitungnya dengan cara yang mudah. Perhatikan ya, tolong disimak baik-baik. Nah, perhatikan di sini. 15 kuadrat, kita akan menghitungnya. Kita lihat 15 adalah bilangan antara 10 dan 20. Nah, maka kita lihat di sini angka 1 dan angka 2. Ya, jadi kita akan kalikan 1 dengan 2. Nah, kita peroleh 2. Nah, kita tahu tadi kan, kalau 5 kuadrat, satuannya 5 kuadrat, pasti dia punya hasil 25. Jadi 5 kuadrat kita tuliskan 1 kali 2 tadi hasilnya adalah 2, kemudian tambahkan 25. Bisa dipahami anak-anak? Ya, coba kita latihan berikutnya ya. 25 kuadrat. Nah, 25 ada di antara bilangan, betul sekali, 20 dan 30. Nah, sekarang berarti bagaimana? Betul sekali, 2 dikali dengan 3. Kita peroleh 6. Kemudian kita tambahkan, di belakangnya 6 adalah 25. Nah, gampang bukan? Coba kita latihan lagi. 35 kuadrat berada di antara bilangan, betul sekali, 30 dan 40. Berarti mana yang kita kalikan? Ya, 3 dikali dengan 4. Berapa? 12. Baru kemudian kita tambahkan 25 di belakang, jadinya 1225. Betul sekali. Bagaimana dengan 45 kuadrat? Coba dipikirkan. Ya, pintar. 4 kali 5, 20. Kemudian ditambahkan 25 di belakang. Jadi 2025. Selanjutnya, 55 kuadrat. Wah, ternyata sudah ada yang bisa. 3025. Betul sekali. 5 kali 6, 30. Kemudian kita tambahkan 25 di belakang. 65 kuadrat. Ya, betul sekali. 42 tambahkan 25. 4225. 75 kuadrat. Ya, betul sekali. 7 kali 8, 56. Tambahkan 25 di belakang. 85 kuadrat. Ya, 8 kali 9, 72, tambahkan 25 di belakang, 7.225. Dan yang terakhir, 95. Iya, pintar semua, 9.025. Jadi, kalian harus mengingat ini. Kenapa? Karena akan kita gunakan untuk menemukan akar pangkat 2 supaya lebih mudah. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin jelas ya? Ingat, kalau masih belum paham banyak, masih ada yang dilupakan, nanti bisa diulang kembali videonya ya. Sekarang kita lanjutkan akar pangkat 2. Nah, ada yang bisa baca bentuk seperti ini? Wah, ternyata banyak yang sudah bisa baca ya. Betul, dibaca akar 4. Nah, sekarang berapa nilainya akar 4? Ada yang tahu? Wah,
Ada yang tahu ternyata? 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Coba, berarti akar 25 berapa? Ya, betul sekali 5. Kenapa? Karena 5 kuadrat sama dengan 25. Bagaimana dengan akar 49? Iya, pinter. 7. Karena 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, sekarang bagaimana jika kita menghitung akar 169? Wah, ternyata sudah ada yang hafal ya, jago sekali. Nah, kita akan menghitungnya, tapi tidak menggunakan kalkulator. Nah, ikuti langkah-langkah berikut, nanti kalian akan terbiasa, jadi bisa dengan cepat. Tidak perlu dituliskan langkah-langkahnya ya. Ini hanya untuk supaya kita mengingat bagaimana cara menghitung akar 169. Kita hitung 2 angka dari belakang. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Kita kasih tanda. Nah, berarti tinggal bilangan 1. Ya. Nah, kita tersisa 1. Nah, sekarang kita akan menentukan bilangan berapakah jika kita pangkatkan hasilnya mendekati 1. Tetapi dia tidak boleh lebih dari 1 ya, maksimal adalah 1. Bilangan berapakah itu? Wah, betul sekali. Bilangan 1 sendiri ya. Nah, karena 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Kita tuliskan ya. Jadi, kita punya 2 kemungkinan jawaban. Maka kita tuliskan 2 ya, 1 di atas, 1 di bawah. Selanjutnya adalah kita yang perlu memperhatikan satuannya. Nah, kita lihat 169. Berapa angka satuannya? Betul sekali, 9. Nah, sekarang kita ingat yuk dari yang tadi yang sudah kita pelajari. Berapakah jika dikuadratkan memiliki satuan 9? Iya, pintar. 3 dengan 7. Kita tuliskan ya. Nah, jadi sekarang kita punya bilangan 13 sama 17. Kira-kira berapakah hasilnya? 13? 17? Nah, ternyata ada berbeda pendapat ya. Kita harus cek. Nah, kira-kira kita ceknya pakai bilangan berapa? Wah, pintar. Ternyata ada yang bisa jawab. 15 kuadrat ya. Karena tadi kita sudah mempelajari bilangan yang memiliki satuan 5 ya tadi ya, 15 kuadrat karena dia ada di tengah-tengah. Nah, 15 kuadrat berapa tadi? 225. Pintar. Sekarang kita lihat 169 dengan 225. Mana yang lebih besar? Oh, 225. Betul sekali. Berarti karena kurang dari 225, maka kita pilih jawabannya adalah 13. Jadi, akar 169 adalah 13. Sampai di sini, ada yang masih belum jelas anak-anak? Oh, masih ini ya, masih ada yang belum jelas. Kita lanjutkan latihan berikutnya ya, supaya semakin jelas. Nanti yang masih ketinggalan atau masih bingung, bisa kembali buka videonya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan menghitung akar 1296. Nah, coba bagaimana tadi langkah yang pertama? Betul sekali, kita menghitung 2 bilangan dari belakang. 1, 2. Nah, berarti sisa angka berapa anak-anak? Betul sekali, sisa angka 12. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan dengan angka 12? Iya, hebat. Ada yang masih ingat. Kita cari bilangan yang jika dikuadratkan, hasilnya mendekati 12. Berapa ya kira-kira? 4. Berapa 4 kuadrat? 16. Berarti terlebih ya? Nggak boleh. Iya, 3. Karena 3 kuadrat 9. Jadi kita pilih 3. Kita tuliskan ya. Karena ada 2 kemungkinan jawaban. Setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Betul sekali, ada yang masih ingat. Lihat satuannya. Nah, satuannya berapa? 6. Kira-kira langkah selanjutnya? Ya, betul. Bilangan yang jika dipangkatkan memiliki satuan 6. Berapa? Betul sekali. 4 dan 6. Kita tuliskan ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Dicek. Betul sekali. Ceknya pakai bilangan berapa? Iya, pintar. 35 kuadrat. Berapa 35 kuadrat?
Betul sekali, 1225. Setelah ini, iya, dibandingkan. Kira-kira 1296 dengan 1225, mana yang lebih besar? Betul, 1296. Maka kita pilih 36 sebagai jawaban. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk selalu belajar dan bersemangat dan tetap hidup sehat. Nah, kalau ada kalian yang belum memahami dengan maksimal, boleh diulang kembali videonya ya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan semoga sukses.